Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 1, Akuntansi Manajemen kelas A yang terdiri dari Naila Auliandari, Safa Nur Fatina, Jasmine Salsabila Gasani, Siti Nur Alia, dan Zalfa Dwi Melani. Hari ini kita mau mempresentasikan makalah yang berjudul Implementasi Balanced Scorecard sebagai strategi pengendalian keuangan di PT Mustika Ratu. Oke, kita masuk ke latar belakang dulu. Pertama, kita tuh harus memahami kenapa sih sebuah perusahaan membutuhkan balance scorecard ini. Karena sebelumnya perusahaan itu hanya fokus pada laporan keuangan, padahal indikator keuangan itu bersifat lag indicators, yang dimana hanya menggambarkan masa lalu. Kaplan dan Norton itu memperkenalkan balance scorecard ini yang dimana menggabungkan indikator keuangan dan non-keuangan, sehingga perusahaan dapat melihat kinerja secara menyeluruh dan dapat juga memprediksi masa depan melalui lead indicators. Oke, selanjutnya kita akan ke Sofa. Balance scorecard memiliki 4 perspektif utama, yaitu yang pertama keuangan, bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua, pelanggan, bagaimana pelanggan menilai produk dan layanan perusahaan. Yang ketiga, proses bisnis internal, proses apa yang harus dioptimalkan agar memberi nilai tambah. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan, bagaimana perusahaan mengembangkan SDM, inovasi, dan teknologi. Keempat perspektif ini saling berhubungan dan menjadi dasar strategi perusahaan. Selanjutnya, sekilas tentang PT Mustika Ratu Tbk. PT Mustika Ratu Tbk berdiri dari tahun 1975 oleh BRA Muriati Sudibyo dan menjadi perusahaan publik sejak 1995. Perusahaan menghadapi tantangan seperti persaingan industri kosmetik dan fluktuasi harga bahan baku. Visinya adalah menjadi perusahaan kecantikan berbasis budaya Indonesia dengan standar global. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Dalam penerapan balance scorecard, perusahaan menjalankan strategi sebagai berikut. 1. Integrasi anggaran dan strategi. Semua target divisi diselaraskan dengan strategi perusahaan. 2. Indikator kinerja utama atau KPI. Fokus pada ROI, net profit margin, dan efisiensi biaya. 3. Digitalisasi melalui ERP. Perusahaan memakai sistem ERP untuk mendapatkan data real time dan mempercepat pengambilan keputusan. 4. Efisiensi biaya, mengurangi aktivitas yang tidak memberi nilai tambah, misalnya pemborosan bahan baku dan distribusi. Selanjutnya saya serahkan kepada Zalfa. Selanjutnya, pada slide ini kita bisa melihat hasil implementasi balance scorecard di PT Mustika Ratu sepanjang tahun 2023. Dari laporan kinerja perusahaan terlihat bahwa penerapan strategi melalui BSC berhasil memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan. Pendapatan perusahaan meningkat sebesar 8,5% yang menunjukkan bahwa strategi pemasaran dan efisiensi operasional mulai memberikan hasil. Kemudian return of investment naik 3,2%, menandakan investasi perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan keuntungan. Selain itu, net profit margin meningkat 2,8% menjadi 3,5%, yang artinya perusahaan semakin mampu mengendalikan biaya dan memperbaiki profitabilitas. Secara keseluruhan, angka-angka ini membuktikan bahwa strategi pengendalian biaya dan efisiensi operasional melalui BSC berjalan dengan baik. Pada slide berikutnya, kita bisa lihat visualisasi dari peningkatan profitabilitas perusahaan melalui grafik. Grafik tersebut menunjukkan kenaikan net profit margin dari tahun 2021 sampai 2023. MPM yang tadinya berada di angka 2,5% meningkat menjadi 3,5% pada tahun 2023. Kenaikan ini memperkuat bukti bahwa BSC efektif dalam membantu perusahaan mengendalikan biaya dan meningkatkan profitabilitasnya. Dengan kata lain, strategi yang diterapkan tidak hanya efektif secara konsep, tapi juga terbukti secara angka. Untuk bagian berikutnya, pemakaran akan dilanjutkan oleh teman saya Jasmine yang akan menjelaskan bagian selanjutnya materi kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu sinergi menuju keberhasilan. Di slide ini, intinya saya mau jelasin bahwa keberhasilan perusahaan itu bukan datang dari satu bagian saja, tapi dari semua perspektif balance scorecard yang saling bantu dan saling nyambung. Yang pertama ada pembelajaran dan pertumbuhan.
Dari sisi pembelajaran dan pertumbuhan, karyawan perusahaan sekarang jauh lebih siap secara digital. Mereka ikut pelatihan, belajar pakai sistem baru, dan jadi lebih adaptif sama perubahan. Ini tuh penting karena kalau SDM-nya berkembang, pekerjaan jadi lebih cepat dan lebih rapi. Lalu, yang kedua, ada proses internal. Untuk proses internal, perusahaan berhasil bikin rantai pasok lebih efisien. Contohnya, pengadaan bahan baku lebih terkontrol, produksi lebih lancar, dan inovasi produk herbal juga makin berkembang. Jadi, alurnya nggak ribet lagi, biaya juga bisa ditekan. Lalu yang ketiga ada perspektif pelanggan dari sisi pelanggan. Dampaknya tuh kerasa banget. Konsumen lebih puas karena kualitas produk lebih bagus, pengiriman lebih cepat, dan layanan juga lebih responsif. Kepuasan ini akhirnya bikin penjualan ikut naik. Jadi semua perspektif itu saling terhubung dan saling mendukung. Makanya perusahaan bisa mencapai hasil yang positif secara keseluruhan. Setelah ini, bagian penutup akan disampaikan kembali oleh Naila. Oke, kita akan masuk ke kesimpulan. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa balance scorecard ini bukan hanya alat ukur, tetapi juga sistem manajemen strategis yang menghubungkan visi perusahaan dengan aktivitas operasional. Dengan BSC, PT Mustika Ratu berhasil mengintegrasikan indikator keuangan dan non-keuangan, meningkatkan efisiensi biaya dan profitabilitas, mempercepat pengambilan keputusan melalui ERP, serta menjaga keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Baik, sekian dari presentasi kelompok 1. Kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.